Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan ayuhat thalabah, khasatan fi qismi ta'lim al-lugha al-arabiyyah alladhi yashtarikuna fi madati tarjamah tahririyah. Selamat datang kawan-kawan mahasiswa PPA semester 5 yang ikut serta dalam mata kuliah terjemah tahririyah. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan beberapa hal terkait dengan perkuliahan yang akan kita laksanakan pada semester ini. Mata kuliah kita atau mata kuliah saya yaitu terjemah tahririyah. Terjemah tahririyah sedikit berbeda dengan terjemah fauriyah yang sudah kita laksanakan pada semester sebelumnya atau semester 3. Kali ini kita belajar menerjemahkan teks, bukan menerjemahkan percakapan maupun ungkapan-ungkapan langsung. Fokus kita adalah pada terjemah teks. Baiklah, berikut penjelasan hal-hal terkait dengan perkuliahan kita nanti. Pertama, kita nanti akan menggunakan kelas online. Kelas online nanti itu akan menggunakan beberapa aplikasi online seperti WA Group, Telegram, Edmodo, atau Moodle IAIN. Jadi kita tidak akan menggunakan semua ini, tapi nanti tergantung dengan kondisi seperti apa. Jadi kita bisa menggunakan WA Group, bisa menggunakan Telegram, Edmodo maupun Moodle IAIN. Kemudian sistem kehadiran kita yaitu dengan cara komen. Teman-teman sekalian, kami anggap hadir ketika mengisi nama dan NIM pada kolom komentar nanti, baik di WA maupun di Telegram maupun di Moodle. Nanti kita akan tentukan salah satu platform untuk absensi atau kehadiran. Kemudian yang ketiga, tugas yang kami maksud di sini atau yang saya maksud di sini adalah tugas individu. Tugas individu di sini nanti berupa penerjemahan ungkapan-ungkapan sederhana, ungkapan-ungkapan bahasa Arab sederhana kepada dalam bahasa Indonesia. Jadi ini tugas harian kita berupa penerjemahan ungkapan-ungkapan bahasa Arab sederhana. Kemudian yang selanjutnya adalah project atau proyek di sini adalah tugas yang kita berikan kepada mahasiswa yang mengenai teks pendidikan agama, bisa cerpen atau novel. Waktunya tentunya akan lebih lama dibandingkan tugas individu karena ini project yang mengerjakan berkelompok. Bisa nanti satu kelompok berisi 5 orang atau 4 orang atau 3 orang. Baiklah, selanjutnya ada beberapa hal yang terkait dengan kontrak kuliah kita. Pertama, teman-teman mahasiswa, batas maksimal untuk tidak absensi atau tidak mengikuti perkuliahan adalah 25%. 25% dari 14 pertemuan adalah 4 pertemuan. Jadi teman-teman kami kan beri kelonggaran untuk tidak masuk atau untuk tidak absen selama 4 kali. Kemudian akan tetapi untuk tugas harus dikerjakan 100%, harus dikerjakan semuanya. Begitu juga dengan proyek, tidak boleh ada proyek yang tidak dikerjakan. Kemudian plagiat. Dalam penerjemahan, dalam pemberian mengerjakan tugas, teman-teman sekalian dilarang untuk meniru hasil karya temannya atau mencontek hasil teman-teman sebelumnya. Jadi saya nanti bisa cek melalui Instagram atau melalui Google
Apakah tugas yang kami berikan kepada Anda itu sudah ada di internet atau belum? Ataukah memang murni orisinal dari Anda sendiri? Oke, next. Baiklah, saya akan menjelaskan deskripsi atau overview mata kuliah kita nanti. Jadi kita akan fokus pada 3 hal. Yang pertama teori, yang kedua praktek. Teori itu nanti akan kita laksanakan sekitar 2-3 pertemuan. Apa saja isinya di teori ini? Yaitu teori tentang penerjemahan dari teks bahasa Arab ke dalam teks bahasa Indonesia. Itu teori. Kemudian selanjutnya pada praktek, tataran praktek kita nanti akan melakukan 2 hal. Yang pertama adalah penerjemahan ungkapan-ungkapan sederhana. Yang ketiga adalah penerjemahan teks-teks yang lumayan panjang. Nah, pada penerjemahan atau pada praktek pertama kita akan lakukan penerjemahan ungkapan-ungkapan hikmah berbahasa Arab, di mana ungkapan tersebut akan kita jadikan caption teks Arab, di bawahnya teks berartinya atau terjemahannya. Kemudian untuk terjemah teks yang panjang itu nanti berisi mengenai terjemahan teks fiksi maupun non fiksi. Teks fiksi maupun non fiksi ini bisa bersumber dari buku ataupun internet. Misalkan nanti akan saya carikan buku bertema pendidikan atau pembelajaran bahasa Arab, kemudian akan saya share kepada teman-teman sekalian teks tersebut sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Next. Baiklah, tugas makul tarjamah tahriyah terdiri dari 2, yaitu individu dan kelompok. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, untuk tugas individu itu berupa penerjemahan ungkapan sederhana, sedangkan kelompok adalah penerjemahan cerita fiksi maupun non fiksi ataupun teks-teks ilmiah. Next. Baiklah, sebelum kita akhiri penjelasan saya mengenai mata kuliah ini, saya akan jelaskan sekalian tentang sistem penilaian kita nanti. Jadi sistem penilaian kita nanti kami akan titik beratkan pada proyek dan tugas. Pertama, kehadiran akan kami nilai 10%, kemudian tugas ungkapan sendiri 15%, project yang akan kami berikan pada teman-teman sekalian kami hargai dengan 35%, sedangkan meet akan kita berikan 15% dan UAS 25%. Kenapa kami berikan porsi penilaian pada proyek yang besar? Karena pada proyek inilah nanti saya bisa melihat kemampuan teman-teman sekalian dalam menerjemahkan teks dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Sekian dari kami penjelasan singkat terkait dengan mata kuliah tarjamah tahriyah yang akan kita langsungkan, yang kita lakukan selama 1 semester ini. Syukron, akhiran ilal liqa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.